bagaimana narasi-narasi yang dikembangkan oleh para pejabat yang memiliki kompetensi 2,5 bulan yang lalu itu sungguh-sungguh kemudian tidak akademis. Kawan-kawan, saat ini kita berada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita akan menemui pakar hukum Supardi Ahmad untuk berbincang-bincang tentang masalah terjadinya fenomena penyebaran virus corona dan perlu atau tidaknya Indonesia menerapkan kebijakan lockdown. Mari ikuti. Bersama saya saat ini Bapak Supardi Ahmad. Dia adalah pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, Prof, kita akan tanyakan soal masalah lockdown. Apakah dalam perundang-undangan sendiri itu dikenal istilah lockdown? Secara yuridis normatif, lockdown itu tidak kita ketemukan baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Itu adalah suatu istilah populis, suatu istilah sosiologis yang kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah kebijakan menutup atau kemudian membatasi orang keluar dalam rangka situasi darurat kesehatan misalnya. Ada sebuah upaya secara sistematis oleh pemegang otoritas untuk mengambil sebuah kebijakan, misalnya membatasi suatu wilayah, membatasi suatu kawasan supaya kemudian tidak terjangkitnya warga atau masyarakat setempat karena mewabahnya suatu penyakit menular. Dari konteks sekarang ini sebetulnya kita sudah ada semacam kondisi seperti itu. Setidak-tidaknya sudah terjadi sama seperti semi lockdown ya. Bagaimana kemudian ada pembatasan orang keluar, orang bekerja di rumah, belajar di rumah, tetapi belum sampai pada level lockdown. Jadi kemudian kita posisikan semi lockdown atau kemudian slowdown ya, supaya kemudian ada kerjasama yang baik semua warga bangsa ini untuk bersatu padu mengatasi mewabahnya penyakit COVID-19 ini, mengingat memang sampai saat ini belum ada satu mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi mewabahnya itu, menularnya itu, dan kemudian bagaimana untuk mengatasi salah satunya dengan mekanisme membatasi ruang gerak warga itu supaya tidak menular ke mana-mana. Pak Surya sendiri memandang terjadinya fenomena COVID-19 ini terhadap bangsa Indonesia, terhadap khususnya terhadap rakyat Indonesia seperti apa? Saya sangat prihatin ya, saya sangat sedih bangsa ini berada dalam situasi yang serba ketakutan akibat virus ini, dan kemudian salah satunya juga disebabkan karena kelengahan kita dalam mengantisipasi tentang virus ini. Bagaimana narasi-narasi yang dikembangkan oleh para pejabat yang memiliki kompetensi 2,5 bulan yang lalu itu sungguh-sungguh kemudian tidak akademis, tidak mencerminkan sebuah solusi yang efektif, tidak mencerminkan sebuah upaya secara sungguh-sungguh, dan cenderung dalam tanda petik ada satu rasa percaya diri. Misalnya narasi yang dikembangkan, Indonesia tidak akan bisa kena virus ini karena negara tropis, suka minum jamu, kemudian suka minum susu kuda liar, suka makan nasi kucing, atau baca doa kunut, dan lain sebagainya. Narasi-narasi itu kan sangat familiar kita dengar pada beberapa bulan yang lalu, yang kemudian kita percaya bahwa kita akan aman-aman saja, tanpa kemudian
ada satu proses-proses antisipatif sehingga hal ini tidak bisa terjadi. Tetapi realitas yang kita hadapi saat ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Bagaimana perkantoran libur, bagaimana anak sekolah libur, bagaimana kemudian perekonomian menjadi mandek, bagaimana kemudian dolar begitu perkasanya, rupiah begitu lemahnya, saham begitu anjlok dan lain sebagainya. Ini kan satu realitas yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu tidak kita kehendaki dan kemudian terpaksa harus kita menerima. Bagaimana kita lihat sekeliling kita, kita tidak bisa menutup mata bagaimana para pekerja informal itu yang pada akhirnya harus mengurangi jam kerjanya, harus menutup pekerjaannya karena disebabkan ya konsumennya, para pegawai, anak sekolah pada libur dan sebagainya. Jadi terhadap realitas itu sungguh-sungguh kita sangat-sangat sedih, sangat prihatin mengapa ini tidak diantisipasi sedemikian rupa, tidak diantisipasi sehingga kemudian tidak terjadi supaya kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, tetapi semuanya sudah seperti ini keadaannya dan pada akhirnya kita juga masih belum menemukan cara yang efektif, cara yang efisien untuk mencegah penularan ini, apalagi kemudian mengembalikan kebangkitan, mengembalikan roda perekonomian kita, dan kemudian kita berada dalam situasi yang tidak pasti, situasi yang serba ragu kapan ini akan segera berakhir, dan kita mengharapkan sebetulnya ada langkah-langkah yang secara cermat, secara tepat untuk mengatasi masalah ini supaya kemudian segera bisa diselesaikan, rakyat, warga negara, masyarakat, kemudian anak sekolah bisa kembali beraktivitas sedemikian rupa. Itulah sebetulnya harapan kita semua supaya ini segera berlalu. Pak, sebelum munculnya istilah lockdown, sebelumnya muncul istilah namanya social distancing. Nah, mungkin kawan-kawan semua ini pengen tahu nih, apa perbedaannya antara lockdown dengan distancing itu? Ya, perbedaannya sangat mendasar. Bagaimana kalau social distancing itu kan membatasi ya pergaulan sosial yang kemudian kita lihat prakteknya adalah dengan cara kemudian mengurangi kerumunan, mengurangi sentuhan, mengurangi aktivitas di luar, lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, dan kemudian mengurangi berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu produktif atau bisa diselesaikan di rumah. Sedangkan dalam konteks lockdown itu adalah upaya menutup sepenuhnya bagaimana tidak terjadi keluar masuk keluar masuk individu atau keluar masuk barang dan sebagainya, supaya kemudian di daerah itu bisa steril dan kemudian di tempat lain yang menderita tidak bisa menginfiltrasi atau kemudian menyebabkan menderita penyakit tadi itu. Jadi ada perbedaan secara konseptual maupun secara prakteknya yang memang tujuannya sama, yaitu kemudian dalam rangka mencegah mewabahnya COVID-19 tadi itu, dan memang yang utamanya hanya social distancing ini masih diberikan kesempatan keluar, sementara ke lockdown itu adalah secara penuh tidak ada kemungkinan atau kemudian secara atau secara kesempatan untuk bisa beraktivitas di luar gitu. Prof, social distancing itu sejauh ini sebatas himbauan. Itu menyalahi undang-undang kekarantinaan kesehatan atau bagaimana, Prof? Ya, menurut saya tidak menyalahi ya, karena dalam undang-undang karantina kesehatan itu kan tidak ada tentang bagaimana pengaturan tentang social distancing, tapi di situ adalah ada karantina kesehatan, karantina wilayah, karantina rumah dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi satu persoalan secara prosedural saja. Jadi himbauan-himbauan itu adalah merupakan otoritas dari misalnya kepala daerah, otoritas suatu gubernur, tetapi secara normatif memang tidak ada sebuah mekanisme yang dilanggar, karena memang sifatnya adalah bagian dari surat edaran saja dan himbauan yang kemudian tidak
implementasikan misalnya dalam pergub atau kemudian dalam peraturan daerah, tapi bagian dari tugas seorang kepala daerah, seorang gubernur untuk melindungi warga negaranya dan kemudian memberikan batasan-batasan pada pergaulan atau perkumpulan-perkumpulan tadi itu supaya tidak mewabah atau merebaknya penyakit tadi itu. Ya. Undang-undang karantina kesehatan, di dalam undang-undang tersebut tidak dikenal ada istilah lockdown, tapi yang dikenal adalah istilah karantina. Nah, apakah ada perbedaan secara substansial antara lockdown dengan karantina sendiri? Perbedaan secara substansial tidak ada, itu hanya perbedaan secara istilah saja. Bahwa kalau kita lihat landasan yuridisnya untuk lockdown itu ya karantina wilayah tadi itu, bagaimana ada satu wilayah yang kemudian diputuskan untuk di-lock, untuk ditutup pintunya supaya kemudian tidak bisa keluar atau kemudian tidak bisa masuk dalam rangka untuk menciptakan atau dalam rangka melindungi kesehatan dari warga setempat tadi itu. Jadi prinsipnya adalah sama, hanya sebuah terminologi saja yang berbeda dan kemudian mungkin saja bahasa-bahasa populis yang digunakan dengan istilah lockdown, tetapi sebagaimana yang kita juga cermati dari ungkapan Menteri Dalam Negeri bahwa pada dasarnya lockdown itu adalah bagian dari karantina wilayah tadi itu. Apakah kita sudah sangat urgensi sekali dalam menetapkan lockdown tersebut, dan pemerintah siapa yang berwenang untuk menetapkan lockdown tersebut? Menurut saya situasi sekarang ini perlu dilakukan kajian secara komprehensif kan. Setelah pada fase kita berada dalam semi lockdown ya, dengan bekerja di rumah, belajar di rumah dan lain sebagainya, atau kemudian kita berada dalam situasi slowdown ini, bagaimana sebetulnya efektivitasnya terhadap pencegahan mewabahnya COVID-19 tadi itu. Apakah kemudian berhasil mencegah atau kemudian tidak berhasil mencegah? Menurut saya harus ada sebuah evaluasi secara mendasar untuk kemudian dilakukan upaya-upaya lain supaya lebih efektif. Kalau kemudian pertanyaannya apakah sudah urgent untuk dilakukan lockdown pada saat ini, menurut saya memang ini adalah sesuatu yang sangat dilematis. Beda kita misalnya dengan negara-negara lain ya, kalau yang mencermatkan lockdown misalnya di Italia gitu. Kita kalau menggunakan mekanisme lockdown itu akan sangat memukul bagaimana perekonomian kita. Bagaimana Indonesia itu kan banyak pekerja-pekerja informalnya. Kalau pegawai negeri, kalau pegawai BUMN atau pegawai-pegawai yang gajian bulanan, itu mereka di lockdown mungkin tidak terlalu berdampak secara penghasilan karena sudah sangat jelas. Tetapi kalau bekerja informal, para pedagang, para gojek, para penjual-penjual jasa yang lainnya itu, tentunya itu akan sangat berdampak kalau seandainya mereka tidak bisa keluar. Tapi kemudian juga dilemanya, kalau ini tidak ada sebuah langkah yang efektif, semakin banyak yang itu tidak kita harapkan, itu juga nanti beban untuk mengcover, mengobati, untuk memberikan penyembuhan dan sebagainya, itu juga memerlukan sebuah langkah-langkah yang tidak mudah, biaya yang sangat mahal. Lagi pula, kemudian kita juga harus ada sebuah langkah yang jelas tentang bagaimana setelah pada fase slowdown ini, apa sebetulnya yang dilakukan. Apakah ada pemeriksaan secara total, ada tes secara total, sebagaimana yang dilakukan di Korea tadi itu, supaya kemudian diketahui siapa yang menderita, siapa yang PDP, siapa yang ODP, siapa yang suspek, atau kemudian siapa yang positif, sehingga kemudian ada langkah-langkah yang jelas. Jadi, berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tadi itu, memang kebijakan lockdown itu akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan kita, maka menurut saya masih perlu dilakukan kajian dan saat ini lebih baik mengefektifkan apa yang sudah dilakukan, yaitu berupa kebijakan-kebijakan slowdown tadi itu dengan lebih serius untuk memetakan
penyebaran itu untuk membuat pengobatan, mengisolasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak sampai pada pilihan terjadinya lockdown tadi itu. Karena itu akan memiliki dampak yang sangat-sangat serius bagi perekonomian kita. Ini kan juga menjadi masih pro dan kontra, di mana ada yang sebagian mendukung pemerintah cepat memperlakukan lockdown, mengingat bahwa semakin mewabahnya virus COVID-19. Di sisi lain adalah mereka masih memikirkan bagi para warga-warga lapisan masyarakat di menengah ke bawah yang bekerja di sektor informal seperti tukang ojek, tukang gorengan, tukang jamu, tukang dan lain-lain ya. Nah, ini gimana Pak supaya pemerintah memberikan solusi yang terbaik bagi mereka yang kelas menengah ke bawah ketika memang harus terpaksa lockdown itu diberlakukan? Ya, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap warga itu. Kalau kemudian akhirnya lockdown menjadi pilihan, artinya harus ada bantuan tunai langsung kepada masyarakat supaya nanti bisa mengcover kebutuhan sehari-hari. Misalnya, dana-dana yang sekarang ini dialokasikan misalnya untuk pembangunan infrastruktur, sekarang saatnya dialihkan untuk menyelamatkan warga kita, menyelamatkan masyarakat seandainya nanti sekali lagi lockdown itu menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Kalau kemudian pada akhirnya lockdown menjadi sebuah pilihan, tetapi kemudian masyarakat, warga tidak ada satu proses untuk penyelamatan secara ekonomi, itu juga akan semakin menimbulkan penderitaan. Bisa kita bayangkan, sebentar lagi bulan Ramadan, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, sebentar lagi anak-anak mencari sekolah, dan mereka tentunya yang bekerja sehari-hari itu sudah mungkin tanggungan di bank, bagaimana kemudian akhirnya macet dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal-hal yang harus diprediksi, yang harus diperhitungkan oleh negara, oleh pemerintah, bagaimana sebetulnya langkah-langkah ini sudah terbayang, imajinasinya terbayang, kira-kira implikasinya. Maksud saya adalah seandainya nanti terjadi lockdown, pemerintah harus sudah berimajinasi nanti dampaknya akan begini, maka harus ada sebuah langkah-langkah untuk mengatasi. Jadi dalam pandangan saya, lockdown bukan pilihan yang tepat, tetapi seandainya harus dilakukan, maka harus ada penyelamatan terhadap masyarakat dalam bentuk misalnya bantuan tunai langsung, supaya kemudian mereka nanti bisa membantu kebutuhan ekonominya, bisa membantu keperluan-keperluan yang mendesaknya, karena terpaksa mereka tidak bisa bekerja secara informal, bekerja sehari-hari sebagaimana yang dilakukan sebelum ada kebijakan lockdown tadi itu. Jadi bagaimana Pak kesimpulan dari hasil yang barusan kita bicarakan tadi, diskusikan tadi? Pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa kondisi ini harus segera ada satu langkah yang jelas, langkah penyelamatan yang pasti, langkah penyelamatan yang efektif dan efisien, langkah yang bisa menenangkan warga masyarakat. Negara harus hadir. Negara harus tampil untuk memberikan narasi yang meyakinkan bahwa kita akan bisa survive, bahwa kita akan bisa bangkit, dan kita tidak akan berada dalam situasi darurat, bahwa darurat ini akan segera berakhir. Maka kita berharap betul para pemegang otoritas itu mengambil peran untuk menenangkan masyarakat, mengambil peran untuk berkontribusi supaya masyarakat tidak berada dalam ketakutan yang begitu besar. Ketakutan, kekhawatiran yang sangat mencekam seperti ini tidak boleh terjadi. Kita tidak hanya berharap pada presiden, para menteri, kita juga menginginkan para anggota dewan, DPRD, DPR RI untuk tampil, para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh umat juga tampil, supaya kemudian hadir kepada masyarakat, memberikan penenangan, memberikan pencerahan bahwa sekali lagi kedaruratan ini akan segera berakhir. Yang kedua adalah bahwa berkaitan dengan manajemen tentang darurat kesehatan ini sudah ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan 6 2018. Bagaimana pembagian peran, bagaimana prosedur dan lain sebagainya, itulah yang menjadi pedoman dan dasar
untuk mengatasi masalah ini. Yang diperlukan sekarang adalah adanya kerja bersama antara pusat dengan daerah, adanya sinergi, adanya harmoni antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kemudian itu untuk mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kemudian menurut saya yang ketiga yang perlu digarisbawahi bahwa dalam rangka mengatasi persoalan ini memang harus ada evaluasi day to day yang kemudian itu memberikan sebuah perbaikan. Jangan sampai kemudian yang dipublikasi adalah hanya update data, hari ini sekian, hari ini sekian, dan sebagainya. Saya kira ini bukan sesuatu yang menimbulkan penenangan, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah hari per hari, bahwa kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan ini, sehingga kemudian masyarakat tumbuh rasa percaya diri bahwa ini akan segera diatasi. Tetapi kalau kemudian narasi yang disodorkan adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, misalnya ada loncatan 2 kali data dan sebagainya, itu bukan menimbulkan situasi yang menenangkan masyarakat, tapi justru semakin membuat suasana horor, suasana yang ketakutan dan sebagainya. Jadi saya ingin betul bahwa kehadiran para pemegang otoritas mengatasi masalah ini tidak sekedar mengupdate data, tetapi adalah memberikan sebuah kajian, sebuah langkah perbaikan supaya kemudian menimbulkan penyelesaian-penyelesaian yang betul-betul efektif, betul-betul efisien, karena itulah yang kita tunggu-tunggu. Dan kemudian menurut saya juga yang menjadi penting, perlu ada misalnya pemikiran, apakah kalau kemudian kita sekarang ini ada dalam situasi darurat, apakah kemudian pemerintah perlu mengeluarkan peraturan, pemerintah mengganti undang-undang yang mungkin banyak hambatan-hambatan dalam konteks penyelesaian masalah ini. Misalnya bagaimana untuk mengatasi kekurangan anggaran, mengatasi kekurangan obat, mengatasi kekurangan tenaga medis dan sebagainya, atau kemudian penyikapan terhadap rumah sakit yang menolak, penyikapan rumah sakit yang tidak ada fasilitas isolasi dan sebagainya. Perlu ada langkah-langkah yang cermat, langkah-langkah yang progresif supaya kemudian kita mendapatkan satu bentuk penyelesaian yang betul-betul ideal, cepat, kemudian betul-betul bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Harapan saya yang paling terakhir bahwa kita mengharapkan betul para penyelenggara negara yang sudah sanggup mengemban kewajiban memegang amanah berdasarkan sumpahnya, berdasarkan janjinya untuk betul-betul bekerja secara maksimal, secara optimal, dan kemudian tidak menganggap masalah ini sebagaimana 2 bulan yang lalu, tapi adalah ada sebuah langkah-langkah kesungguhan dan keseriusan sehingga kemudian segera mungkin diselesaikan dan diminimalisir dampak-dampak yang tidak baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu wawancara kita dengan Bapak Supardi Ahmad. Semoga apa yang dia jelaskan memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi persoalan merebaknya COVID-19 ini. Oke, terima kasih Pak Supardi. Sampai jumpa.